Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa adalaina min barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun arkanul imani sitatun antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Kamari parantos beres nyarioskeun arkanul imani sitatun, rukun iman ada 6 diantaranya, yaitu menjelaskan tentang definisi atau ta'rif iman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mu'alif di sini mengatakan ahaduha tumina billahi bi an ta'taqida ala tafsil anna Allah ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadis. Jadi kita sebagai umat Islam yang sudah balik, berakal, tentunya sebagai umat Islam itu harus mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab Kasyifatus saja ini dijelaskan bahwa kita harus meyakini dalam hati kita dan kita harus membenarkan dalam hati kita secara tafsil terperinci bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maujudun qadimun, dalam arti Allah mempunyai sifat yang wajib, jumlahnya ada 20. 1, 2 sampai 20 itu yang harus kita ketahui, karena kita sebagai umat muslim ahlus sunnah wal jamaah wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 20. Dan juga alhamdulillah kita sudah pada tahu secara hitungan lafadznya. Mungkin untuk selanjutnya kita harus lebih mendalami isi daripada sifat 20. Kalau sifat 20-nya sudah hafal, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Jadi kita harus meyakini dalam hati kita, mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara tafsil, sifat-sifat Allah secara tafsil. Karena kita sebagai manusia tentunya melaksanakan ibadah, tidak sempurna ibadah kalau kita tidak tahu siapa yang diibadahi oleh kita, siapa yang disembah oleh kita. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali kita harus mengetahui siapa yang sedang disembah oleh kita. Tentunya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana? Allah yang mempunyai sifat 20. Ini sepakat para alim ulama sedunia, khususnya kalangan ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya yang mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Sebab ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah taklid atau ikutnya kepada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kalau tentang fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu tentunya kita taklid kepada salah satu madhab yang muktabar, yang madhab mudawan, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, salah satu dari yang 4 itu. Adapun kita bisa memakai salah madhab yang lain, bisa istilahnya kita pindah madhab atau kita mengikuti madhab lain dengan catatan jangan talfik, atau talfik itu jadi artinya
dicari-cari yang ringan-ringan saja. Tidak boleh kalau talfik. Jadi harus satu paket lah gitu. Misalnya kita supaya ringan pembatalan sholat karena ada satu madhab yang tidak membatalkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah kalau kita ingin memakai supaya tidak batal bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka wudunya juga harus wudu seperti itu, seperti madhabnya madhab yang lain. Karena menurut madhab Imam Syafi'i kan batal. Nah di sini berarti mengikuti mazhab Imam Syafi'i kalau tentang ilmu fikih mayoritas di Indonesia. Kalau tentang ilmu tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah taklid mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi, termasuk mengikuti atau yang diikuti yang ditaklidinya itu adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang disebut yang istilahnya disebut dengan Imam Ghazali. Nah ini jadi kita harus meyakini dalam hati kita Allah mempunyai sifat 20 dan kita harus mengetahuinya secara tafsil. Itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Yang pertama maujudun, Allah itu adalah maujud. Artinya maujud itu adalah ada. Nah di sini adanya Allah Subhanahu wa taala itu la yaqbalu adam azalan wala abadan. Allah ada disebut maujud, tapi maujudnya Allah la yaqbalu adam tidak menerima tidak ada azalan wala abadan. Dari mulai zaman azali artinya dari terdahulu wala abadan dan seterusnya. Jadi Allah ada berarti adanya Allah itu dari mulai awal tetap ada. Zaman azali sudah ada, sekarang sudah ada dan selanjutnya tetap masih ada. Itulah wujudnya Allah disebut wajibil wujud. Kalau yang namanya ada itu berarti kalau yang namanya wujud artinya ada, berarti yang ada itu berarti bisa dikatakan dunia juga ada ini. Langit ada, manusia kita juga ada, berarti bisa dikatakan maujud atau wujud artinya ada. Tapi beda dengan wujudnya Allah, maujudnya Allah. Kalau wujudnya Allah tadi layak balu adam azalan wal abadan, kalau manusia ataupun bumi itu berarti wujud, tapi wujudnya itu adalah baru karena wujudnya awalnya tidak ada gitu. Kalau Allah tetap ada. Kalau bumi atau manusia ini adalah betul sekarang ada tapi awalnya tidak ada dan nantinya juga akan mengalami tidak ada juga gitu. Maka jelas itu adalah bukan Allah karena yang memiliki sifat wujud cuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada Allah tidak ada yang memiliki sifat wujud. Walaupun wujud artinya diartikan dengan ada, adanya itu seperti makhluknya adalah sebelumnya tidak ada dan selanjutnya akan tidak ada lagi. Maka dalam hal ini wujud itu ada wujud idhofi, ada wujud aridi. Yang ketiga, yang pertamanya tentunya wujud hakiki yaitu wajibul wujud zat Allah SWT. Kalau wujud idhofi ini berarti ada, wujud itu berarti ada gitu. Tapi berarti idhofi artinya di idhofi artinya disandarkan gitu. Contohnya seperti adanya bapak atau kakek, adanya kakek kita misalnya itu berarti wujud gitu. Seperti gini, bapak kita ada. Nah, berarti adanya bapak kita ini berarti baru karena sebelum bapak kita ada tentunya ada kakek kita gitu. Adanya kakek disebut dengan adanya kakek karena adanya cucu gitu. Itu ada wujud idhofi. Wujud aridi yang baru seperti kita ataupun ya dunia juga, langit juga, ini adalah termasuk aridi. Artinya wujudnya wujud aridi gitu. Artinya baru gitu. Nah inilah dalam hati kita harus meyakini bahwa Allah SWT maujud, ada.
dan adanya layak balul adam azalan wala abadan. Dan yang kedua qadimun, Allah itu mempunyai sifat qadim. Dalam qaid biasa yang kita dihafalkan sejak kecil, dua itu adalah sifat qidam, satu sifat wujud, yang kedua sifat qidam. Ini supaya yakin, supaya mantap. Bahkan bisa jadi pertanyaan bagi orang-orang yang masih meragukan. Setelah meyakinkan, mereka meyakinkan bahwa Allah itu wujud, gitu. Sejak kapan wujudnya Allah? Maka muncul sifat qidam. Qidam itu artinya sedia kala. Artinya qidam itu sedia kala, berarti adanya itu qadim itu lam yasbik liwujudihi adamun. Jadi tidak qadimun itu adalah terdahulu. Artinya terdahulu itu tidak ada mulanya, la awalalahu, tidak ada awalnya. Kalau kita kan ada awalnya. Kalau kita sebagai makhluk ada, tapi ada awalnya gitu. Bahkan lahirnya di mana, mulai adanya tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, maka istilah muncul tempat dan tanggal lahir. Kalau Allah tidak mempunyai tempat dan tanggal lahir, gitu. Maka disebut dengan qadimun, la awwalalahu, Allah tidak ada permulaannya. Itulah Allah. Dan selanjutnya, sampai kapan adanya Allah? Maka muncul yang ketiga di sini, bakin, artinya tetap langgeng, tidak akan rusak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi disebut dengan bakin atau bako itu adalah tetap langgeng, berarti kekal, tidak akan rusak selama-lamanya. Lain lagi dengan makhluknya. Jadi yang memiliki, yang mempunyai sifat bako itu adalah satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah tidak memiliki sifat bako, artinya tidak akan kekal. Karena tidak akan kekal, tentunya bakal rusak, akan rusak. Itu sudah hal biasa. Kita beli mobil, jangankan yang second, belinya yang cash, yang grace dari dealer, ternyata beberapa tahun di starter nggak jalan, akinya sudah soak, dipakai terus, belok ke toko ban, diganti bannya udah rusak, bannya sudah gundul, jadi rusak karena perputaran waktu. Itu berarti tidak mempunyai sifat bako. Yang bako, yang tetap langgeng, yang kekal, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, itu adalah semuanya akan mengalami kerusakan. Bagaimana dengan surga dan neraka? Nah, ini surga dan neraka sebetulnya termasuk langgeng juga, itu kekal juga. Karena semua makhluk Allah, ciptaan Allah ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang langgeng, kecuali surga dan neraka, dan penghuninya, penghuni surga, penghuni neraka itu akan kekal di dalam surga ataupun di dalam neraka. Berarti kalau begitu surga itu mempunyai sifat bako? Tidak. Kenapa? Karena surga dan neraka termasuk isinya, berarti kekal itu bukan mempunyai sifat bako, tapi kekalnya dikekalkan oleh yang mempunyai sifat bako, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya bukan kekal tapi dikekalkan. Maka dalam Al-Qur'an khalidina fiha, gitu. Tidak istilahnya katanya baqina fiha misalnya, tapi bukan bakin tapi khalidin. Itu artinya dikekalkan. Itu harus diyakini oleh kita sebagai umat Islam, khususnya ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang ketiga, bakin. Terus ada lagi mukhalifun lil hawadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
sulaya dengan semua makhluknya, semua yang baru beda dengan semua yang baru. Maka awas, hati-hati jangan sampai kita ke ikut-ikutan gitu kepada orang-orang yang belum mengerti tentang aqaid atau tentang akidah ataupun sifat yang 20. Karena semuanya hawadis itu adalah membutuhkan kepada tempat. Kalau Allah beda dengan hawadis, artinya Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Maka tidak boleh kita meyakini bahwa Allah itu ada di aras, wallahu alal arsy istawa. Allah itu ada berdiam di aras, tidak boleh di atas aras, tidak boleh. Karena sebetulnya alal arsy istawa di sini istawa bimana istaula, artinya menguasai. Jadi Allah menguasai aras, walaupun makhluk Allah aras itu yang paling besar, tapi dikuasai oleh Allah. Apalagi dunia, apalagi langit, apalagi makhluknya, manusia dan sebagainya, ada di genggaman Allah, ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan diuk, bukan duduk seperti cenage orang Jepang di Indonesia menjajah selama sekian tahun. Jepang dan Belanda sampai 350 tahun menduduki Indonesia. Tuh, menguasai maksudnya bukan duduk artinya Indonesia teh didiukan kumanehna sa Indonesia, tetapi dikuasai gitu. Jadi itulah, maka kalau kita menyebutkan bahwa kita serahkan saja kepada yang di atas, itu tidak boleh. Kalau mengatakan yang di atas bahwa Allah itu ada di aras, tidak boleh gitu. Maka mukhalifun lil hawadis, Allah itu adalah berbeda dengan semuanya yang hawadis atau yang baru. Selanjutnya mustaghnin an kulli syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di sini pada kata la ilaha itu maknanya istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Allah tidak butuh kepada selain Allah. Dan illallah artinya ibtikaru kulli ma'adahu ilaihi illallah, dan butuhnya selain Allah kepada Allah. Termasuk kita sebagai manusia butuh kepada Allah SWT. Kadangkala kita dalam keadaan posisi sakit memohon kepada ya Allah, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah mengangkatkan, semoga penyakit diangkat oleh Allah SWT. Tuh, itu berarti kita butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada selain Allah. La ilaha illallah. Maka dalam ucapan atau kalimat thayyibah lafaz la ilaha illallah, biasanya kalau kita pada waktu tahlil, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesuatu yang paling utama atau yang paling utamanya zikir yang paling utama itu fa'lam, ketahui oleh kalian, la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Di sini kalau kita akan dibedah secara dalam, tidak dikatakan di sini pakul la ilaha illallah, ucapkan, tapi fa'lam. Karena fa'lam ini ketahui, maka harus kita mengetahui lafaz la ilaha illallah, tinjauan dengan dari segi lafaz. Seperti menurut ilmu nahwu, la itu nafi jinis, berarti ilaha sebagai isimnya lafaz la, itu isim nakirah, artinya jenisnya ilah itu hilang, dihilangkan atau tidak ada, ditiadakan dengan adanya lafaz la ilaha. Jenis ilah semuanya tidak ada, illallah, kecuali Allah gitu. Dan kalau kita berkaitan dengan akidah, ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, di sana ada sifat 20. Wajibnya mohal 20, wenangnya 1, yaitu jumlahnya 21 dikumpulkan, dimasukkan pada lafaz la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah, sifat para rasul, wajibnya 4, muhalnya 4, wenangnya 1, jaiz atau jaiz, maka jumlahnya 9, dikumpulkan pada 8, Muhammadur Rasulullah. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di sana ada akidah yang jumlahnya 50. Itu harus kita ketahui, fa'lam, jangan sekedar kita membaca saja. Walaupun membaca la ilaha illallah juga itu sangat bermanfaat, sehingga kalau apabila ada orang yang secara ikhlas mengucapkan la ilaha illallah sampai 3 kali di dalam satu harinya, maka dosa yang dilaksanakan atau misalnya terjadi melakukan dosa pada saat itu, pada hari itu, maka Allah akan menghapus, atau la ilaha illallah itu menjadikan kifarat bagi orang tersebut. Artinya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali dalam satu hari. Itu berarti keistimewaan lafaz la ilaha illallah. Maka harus kita ucapkan lafaz la ilaha illallah. Belum lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, laula may yaqulu la ilaha illallah, kalau di dunia ini tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la salatat jahannamu ala ahli dunya, maka neraka jahanam akan menguasai, akan nengok ke ahli dunia. Panasnya luar biasa di neraka itu pasti akan dirasakan oleh ahli dunia. Kenapa? Karena di dunia sudah tidak ada orang yang berzikir kepada Allah melalui ucapan kalimat thayyibah lafaz la ilaha illallah. Artinya lafaz la ilaha illallah perlu dibaca sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya, seikhlas-ikhlasnya. Tapi tidak cukup kita membaca lafaz la ilaha illallah, tapi fa'lam annahu, di dalamnya harus digali, harus dibongkar. Ternyata ada sifat yang wajib 20, muhal 20, wenangnya 1. Terus di para rasul juga wajibnya 4, muhalnya 4, wenangnya 1, jadi jumlah 9, dan 41 jumlah 50. Itulah diantaranya berkaitan dengan apa tadi, yaitu lafaz la ilaha illallah. Maka mustagnin an kulli syai'in, Allah tidak butuh kepada sesuatu, malah justru selain Allah butuh kepada Allah. Jadi istighna'ul ilah an kulli masiwa, Allah tidak butuh kepada selain Allah, dan selain Allah justru butuh kepada Allah. Wahidun, dan Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Esa. Jadi tidak terbilang, wahidun tidak terbilang, artinya Allah itu Maha Esa, cuman satu zatnya ataupun sifatnya ataupun af'alnya. Sebetulnya ini harus digali dengan secara detail, namun waktunya kayaknya cukuplah sekilas saja dulu. Nanti di lain kesempatan, termasuk qadirun, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa mengadakan, menciptakan, membuat, menciptakan apapun sekehendaknya, yaitu Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala-gala apa yang dikehendakinya, dengan semuanya perkara yang mungkin. Lain lagi kalau masalahnya dengan perkara-perkara yang moha. Terus muridun, Allah maha ngersakeun. Jadi berarti Allah ngersakeun tanpa adanya bantuan atau perkara gitu, peralatan itu tidak ada. Jadi Allah qadirun muridun, anu maha ngersakeun, henteu kapaksa gitu. Jadi henteu kapaksa, dengan sendirinya. Alimun, Allah maha mengetahui. Jadi beda alimun. Allah dengan manusia disebut orang alim, orang yang pintar. Kalau Allah alimun, sifat ilmu, Allah
mengetahui segala sesuatu tanpa atau tidak diawali dengan bodoh. Jadi lain lagi dengan hawadis makhluk manusia. Manusia banyak orang-orang yang alim, artinya yang mengetahui, tapi mengetahuinya itu berbeda dengan alimnya Allah. Kalau Allah mengetahuinya dari awal sampai akhir udah mengetahui, termasuk alimnya Allah itu mengetahuinya tidak diawali dengan bodoh. Kalau manusia bodoh dulu, setelah bodoh begitu lahir ke dunia bodoh, belajar jadi pintar gitu. Dan Sami'un, maha mendengar. Mendengarnya Allah tidak dengan telinga. Kalau manusia juga mendengar tapi dengan telinganya, karena dengan telinga manusia mendengarnya maka cuma sebatas apa yang terdengar baru kita didengar. Allah lain masalahnya, maka disebut dengan Allah maha mendengar walaupun belum diketahui walaupun belum dikatakan sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Basirun, Allah juga maha melihat, beda dengan melihatnya manusia. Manusia punya mata, melihatnya dengan mata. Karena melihatnya dengan mata terbatas dengan apa yang tidak terhalang. Ketika sudah ada penghalang sudah tidak terlihat. Tapi Allah maha melihat di mana saja, kapan saja, apa saja, itu tidak lepas dari penglihatan Allah. Allah tetap melihat kepada mereka atau kepada sesuatu. Mutakalimun, dan Allah juga yaitu maha berbicara. Maka Al-Quran itu adalah salah satu dari Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya sifat-sifat yang harus kita secara tafsil diketahuinya. Adapun wa alal ijmali anna lillahi kamalatin la tatanaha. Adapun secara jumlahan berarti kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhitung. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhitung gitu. Itu secara ijmal bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Juga Allah terhindar, bersih, maha bersih dari sifat kekurangan. Itulah diantaranya yaitu tentang tentang iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara rinci yang 20 itu harus kita ketahui. Kalau berkaitan dengan sifat kesempurnaan Allah dan Allah maha suci dari sifat kekurangan, itu cukup secara global bahwa Allah mempunyai dua sifat. Satu sifat kesempurnaan, berarti memiliki sifat kesempurnaan yang tidak terhitung, dan Allah maha suci dari sifat kekurangan. Kenapa lafaz subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, dua kalimat yang mudah diucapkan oleh kita, tapi jadi khofifatani ala lisan, ringan dalam mengucapkannya, tapi akan menjadikan berat pada timbangan nanti di hari akhir, di hari kiamat. Termasuk habibatani ala rahman, dua kalimat itu dicintai oleh Allah. Setiap orang yang mengucapkannya berubah menjadi tingkatan mahbub di pika cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kenapa? Karena di dalamnya itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Subhanallah, maha suci zat Allah. Kita harus meyakini maha suci zat Allah. Dari apa maha suci zat Allah? Maha suci zat Allah itu dari sifat-sifat kekurangan. Terus wa bihamdi, dan kita memuji kepada Allah. Allah terpuji karena memiliki sifat kesempurnaan. Kalau sudah mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah azim dengan pengertiannya, artinya seperti tadi, insya Allah maka benar-benar akan menjadikan berat dalam timbangan amal nanti di hari akhir. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan, mengamalkannya, termasuk meyakini, menggali arti daripada subhanallah bihamdi subhanallah azim. Arti daripada afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu saja pertemuan kali ini. Insya Allah kita dilanjutkan lagi tentang kitab Kasyifatus saja untuk pada kesempatan ini, yaitu menerangkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita sekalian yang kuat sehingga pada ketika kita
datang ajal tetap masih berada dalam keadaan iman Islam, bahkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.